BPK kan sudah melakukan audit ya, artinya khususnya di lingkungan pemerintah daerah ya, Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, ini sudah berjalan berapa lama, Pak? Baik, audit ini namanya audit interim atau audit pendahuluan. Jangka waktunya adalah 1 bulan untuk melihat dari laporan keuangan pemerintah daerah dengan melihat data-data yang harus tertuang di dalam LKPD yang berangkat dari pada RPJMD, kemudian RKPD, kemudian DPA-SKPD sampai pada level pelaksanaan sampai kepada evaluasi dan monitoring. Semua data telah diminta. Kemudian selain data, maka untuk spot-spot tertentu itu juga dilakukan uji lapang terhadap kegiatan-kegiatan baik yang sifatnya fisik maupun non fisik. Selain itu juga berkaitan dengan bantuan-bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 di tahun 2020, termasuk adalah penanganan COVID secara keseluruhan, baik yang sifatnya untuk kepentingan kesehatan, untuk kepentingan pemulihan ekonomi maupun untuk kepentingan perlindungan sosial. Insya Allah data sudah kami sampaikan, cek lapangan juga sudah dilaksanakan. Insya Allah kita berjalan normal saja, baik-baik saja kaitannya dengan pelaksanaan anggaran tahun 2020. Hanya saja kaitannya dengan aset, terus terang ini masih ada sedikit persoalan dan ini juga dikawal oleh KPK. Kita kan punya aset, salah satunya adalah jalan. Nah, jalan itu dalam konteks pengamanan aset jalan maka itu juga perlu sertifikat dalam bentuk sertifikat hak pakai SHP yang itu juga sekarang sudah digarap bersama-sama dengan kantor pertanahan. Beberapa hari yang lalu difasilitasi oleh KPK seluruh pemerintah daerah di Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota seprovinsi Kalimantan Tengah itu diharapkan berkaitan dengan aset terutama yang punya atau milik dari pemerintah daerah masing-masing termasuk jalan, maka itu harus disertifikatkan. Itu yang kemudian sekarang masih berproses dan insya Allah kita akan cepat sikapi, semoga saja semuanya berjalan lancar kerjasama antara pemerintah daerah, kemudian dari teman-teman di kantor pertanahan kabupaten, termasuk teman-teman di lokasi dalam hal ini adalah level pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Berarti pada intinya itu bukan pemeriksaan BPK tapi tahapan proses di BPN gitu ya? Kalau bagian dari pemeriksaan itu salah satu yang diperiksa adalah aset. Nah, dalam konteks aset itu menjadi aman ketika satu, aspek legalnya terpenuhi, dua, aspek fisiknya juga terpenuhi. Nah, dari aspek legal maka semua aset barang milik daerah yang aset tetap, terutama tanah, termasuk di dalamnya adalah jalan, maka harus punya sertifikat. Selama ini kan kita tidak berpikir bahwa jalan itu harus disertifikat. Maka kemudian atas perintah dan dikawal oleh KPK, maka jalan itu termasuk harus disertifikatkan. Supaya tidak bermasalah di kemudian hari gitu ya? Sebenarnya dalam konteks keyakinan kita, jalan itu pasti aman. Tapi untuk kepentingan legalisasi asetnya, maka tetap harus ada mengikuti sertifikat hak pakai kepada kantor kota. Berarti ini semua ruas jalan baik secara jalan poros secara nasional. Artinya pemerintah pusat yang menjadi kewenangannya pusat adalah jalan nasional, itu juga harus disertifikatkan. Jalan provinsi yang menjadi kewenangannya provinsi juga harus disertifikatkan. Jalan kabupaten termasuk desa itu juga harus disertifikatkan. Termasuk jalan lingkungan. Jalan lingkungan. Sementara adalah penetapan jalan yang kita punya. Apakah yang pasti berbasis kewenangan selama jalan yang dibangun pemerintah
itu kemudian termasuk jalan lingkungan ada penetapan itu adalah menjadi barang milik daerah, maka harus disertifikat. Tapi bagaimana nanti kalau ternyata ini ada hibah dari salah satu perumahan gitu Bang? Artinya perumahan ini Utilisasi wajib. Wajib. Ketika ada hibah, maka itu akan didaftar sebagai bagian dari aset daerah. Selama itu adalah jalan dari utilitas untuk perumahan kemudian diserahkan ke daerah, maka hibah itu adalah bagian dari proses yang harus diikuti. Setelah hibah ada berita acara hibah, maka kemudian akan kita tindak lanjuti proses untuk menjadi barang milik daerah. Kemudian pengamanannya adalah asetnya dicatat, aspek legalnya diurus, kemudian baru bisa ditumpangi dengan pembangunan. berarti hak patennya gitu ya. Ya, sertifikat hak pakainya terjamin keamanannya dari aspek legalisasi, dari aspek legalitasnya, fisiknya juga kemudian bisa dilakukan pembangunan menjadi bagian dari program pemerintah daerah. Tapi kalau seandainya ini dalam satu pembukaan lahan ada jalan di sana Bang, artinya paling tidak warga masyarakat yang memberi dalam bentuk jalan, tapi kan tidak mutlak karena mereka dalam satu sertifikat, apakah itu ada pemotongan nanti? Misalkan sertifikat dia nih ukurannya 50 kali 20, panjang 50. Tapi karena di situ ada pelebaran jalan, mereka ya untuk hibahkan karena merupakan salah satu hak mereka juga untuk jalan di situ. Tapi mereka tidak memotong dari sertifikat. Apakah itu nanti juga dipotong untuk dalam pembentukan sertifikat? Itu pasti. Jadi dipotong dalam arti yang menjadi asetnya publik yang kemudian dikelola oleh pemerintah daerah menjadi barang daerah, maka sertifikatnya adalah sertifikat atas nama pemerintah daerah. Otomatis sertifikat hak milik yang dimpunyai warga dengan adanya pengurangan terhadap tanah atau lahan yang digunakan untuk jalan, maka luasan lahan yang dimiliki oleh warga kita, oleh rakyat kita kan berkurang. Secara pendekatan legalitas, maka sertifikat tanah dari warga yang kena jalan otomatis harus diperbarui. Jadi ada perubahan di situ. Ada perubahan. Nah, persoalan nanti apakah kemudian dalam proses perubahan itu menjadi program nasional BPN atau kemudian menjadi programnya pemerintah daerah, nanti akan kita diskusikan mana yang paling baik untuk rakyat. Kalau saat ini Bang, kalau kita melihat hasil audit intern BPK ya, ini sudah berapa lama Bang berjalannya? Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Itu untuk interim hampir selesai. Jadi nanti kemudian dipetakan lagi, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan rinci sebelum Lebaran. Insya Allah LKPD auditednya dari BPK sudah selesai. Kalau SOP-nya kayak apa Bang? BPK itu Bang? SOP. Nah, kalau SOP BPK itu kan internal BPK. Internal Kita BPK. tidak bisa memasuki itu karena BPK itu kan namanya pemeriksa eksternal, bukan pemerintah. Bukan pemerintah. Dia adalah bagian dari negara, institusi negara yang mempunyai fungsi untuk pemeriksaan keuangan negara. Dia lepas posisinya bukan dari bagian pemerintah. Makanya pemeriksa itu kan dipilah menjadi 2, pemeriksa internal dan eksternal. Kalau internal itu adalah BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten. Nah, kalau BPK itu adalah pemeriksa eksternal. Dia dari luar. Dari luar ya? Pendekatannya adalah pendekatan profesional yang sebagai auditor keuangan negara. Tapi kalau dalam satu pemeriksaan mereka merupakan salah satu di luar ring kepemerintahan ya, artinya pemerintah dalam arti pusat yang turun gitu ya Bang, artinya mengaudit BPK, mengaudit pemerintah daerah gitu. Nah, kalau peralatannya apakah mereka menggunakan peralatan sendiri secara Peralatan sendiri semuanya. Tidak boleh menggunakan punya hak-hak. Idealnya adalah pemeriksa itu independen. Mereka dibekali dengan pasti dibekali dengan sarana prasarana. Tapi kalau kemudian dalam pergerakan di dalam suatu daerah objektif tidak ada, maka kemudian kita kewajibannya adalah membantu memfasilitasi mereka karena kita adalah bagian yang diperiksa untuk bisa menunjukkan bahwa objek yang diperiksa fair,
bagi daerah adalah sesuai dengan fakta yang harus diteliti, diperiksa, dan kemudian menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Di antara misalkan dia memeriksa jalan, jadi untuk menjaga melihat kualitas dan kuantitas paling tidak mereka memblok. Nah, kalau itu internal mereka, saya nggak bisa komentar karena itu Apakah adalah peralatannya digunakan di sini atau mereka tarik ke luar? yang pasti untuk uji kemampuan jalan hasil kegiatan itu kewenangan mutlak ada di auditor, Ada di- tim auditor. Kalau ini berapa orang bang timnya datang ke sini? Ada 4 orang, 1 ketua, kemudian ada 3 anggota. Ketuanya siapa namanya? Mas Edo atau siapa? Edo ya. Ini saya dengar informasi juga di sana ada pemeriksaan dari BPKP ya, Simbada ya. Apa itu? Kalau Simbada itu kan simbukan. Itu kalau Simbada itu adalah berkaitan dengan aplikasi barang milik daerah. Kemudian mereka punya Simda. Simda itu kaitannya dengan sistem pengelolaan keuangan. Jadi persoalan yang berbeda. Kalau BPKP datang itu memang kita sengaja undang untuk memfasilitasi ketika SIPD, Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dari Kemendagri, itu biar sistem keuangan daerah tetap berjalan. Ketika SIPD belum optimal, maka SIMDA-nya dari BPKP yang kita gunakan, aplikasinya milik BPKP kita gunakan, ini seiring sejalan biar program kegiatan tetap jalan. Itu terapan manajemen risiko saja. Kita undang untuk memberikan informasi, memberikan gambaran, melatih teman-teman kita di daerah untuk cepat melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan sistem yang dikehendaki berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020. Berarti benar ada Bukan pelatihan. pemeriksaan. Iya, artinya gini ada Kita pelatihan. datang, kita undang kepentingannya untuk peningkatan kapasitas SDM di Kupang. Oh iya. Itu berapa lama bang dilaksanakan? Ada 2 kali, ada tahap pengenalan awal aplikasi, kemudian yang kedua adalah pendekatannya untuk mematangkan terapan di sistem. Oke bang. Terima kasih bang. Oke. Demikian informasi wawancara sekilas kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat terkait seputar pemeriksaan BPK di Kabupaten Kota Waringin Barat.